Hari dan pasaran dalam petungan kejawen memiliki peranan yang sangat vital. Dalam masyarakat Jawa, masih banyak masyarakat yang berkeyakinan terhadap keberadaan suatu akibat yang disebabkan oleh salahnya memilih hari dan pasaran. Jadi dalam menentukan suatu tindakan harus selalu ingat terhadap hari dan pasaran pada saat itu. Suatu misal jika seseorang akan membuka usaha, maka ia akan memulai pada hari Senin dan pasaran Legi. Dengan alasan bahwa jumlah keduanya antara hari dan pasaran menurut petungan kejawen adalah 9, sedangkan jumlah angka 9 merupakan angka terbesar dalam angka. Atau juga saat seorang penjudi akan memilih arah menghadap pada waktu berjudi, maka ia akan melakukan perhitungan hari agar ia tidak kalah. Mengenai weton, hari dan pasaran dipercaya memiliki pengaruh terhadap suatu kegiatan. Misalkan juga pada saat seorang akan melakukan santet atau akan menelus seseorang, maka apabila sang dukun mengetahui keberadaan hari dan pasaran weton dari orang yang menjadi sasaran teluh, maka proses pengiriman teluh akan lebih mudah dan akan lebih berakibat buruk. Dari sini, maka hari kelahiran atau weton akan lebih baik jika menjadi rahasia pribadi sang pemilik weton. Manusia pada saat berada pada waktu weton, maka sebenarnya keberadaan sial, kesialan, keapesan adalah dekat. Dari sini ada beberapa keyakinan yang beredar dalam masyarakat paguyuban kejawen. Keyakinan bahwa pada hari sial itu harus dilakukan puasa sebagai pengingat dan sebagai pembentukan benteng gaib pada diri manusia tersebut. Puasa yang dilakukan adalah puasa apit, yaitu puasa yang dilakukan sehari sebelum weton, hari weton, dan setelah weton. Misalkan weton pada hari Kamis Legi, maka puasa dilakukan pada hari Rabu Kliwon, Kamis Legi, dan Jumat Pahing. Dan beberapa pandangan spiritualis, maka puasa weton akan memberikan kekuatan gaib tanpa disadari secara alami. Kekuatan gaib yang ada adalah kekuatan batiniah dan memiliki sifat pasif. Kekuatan gaib ini dipercaya berasal dari keberadaan sang sedulur batin yang ada pada pelaku puasa. Dalam melakukan puasa, maka niat yang diucapkan sebagai pembuka adalah niat melakukan puasa untuk memong keberadaan sedulur batin dan sebagai peringatan hari kelahiran. Hal lainnya yang dilakukan jika tidak mampu untuk melakukan puasa atau tidak membenarkan keberadaan puasa, maka seorang dapat melakukan ritual peringatan hari weton dengan menahan nafsu makan. Dalam melakukan hal ini adalah misalkan jika seseorang dalam waktu sehari makan sebanyak 4 kali, maka ia harus mengurangi menjadi 2 atau 3 kali. Dalam makan, maka pada saat mengambil lauk dan nasi hanya sekali dilakukan. Yang dimaksud hanya sekali adalah jika mengambil tempe, atau dilakukan hanya pada saat akan mempersiapkan menu dalam piring, dan setelah mulai makan, maka menu dalam piring tidak boleh ditambah. Weton adalah hari di mana seseorang itu dilahirkan, maka jika diberikan pengertian bahwa pada hari itu merupakan hari sial bagi seseorang, maka dapat dibenarkan. Seorang bayi pada saat berada dalam proses kelahiran, maka ia berada dalam 2 alam, yaitu alam kegelapan atau alam gaib dalam perut ibu dan alam dunia. Setelah bayi terlahir dari kandungan ibu, maka tali pusar masih menghubungkan bayi dengan ibunya. Setelah terputus, maka bayi berada dalam kesendirian atau sebagai individu manusia. Dari sini ada keyakinan kejawen yang meyakini bahwa pada saat weton, maka seseorang harus melakukan pelepasan diri dari kehidupan duniawi dengan bermeditasi. Pelepasan diri dari kehidupan dunia ini dapat juga disebut sebagai penyendirian seseorang dari orang lain, atau mengasingkan sementara waktu diri dari orang lain. Meditasi yang dilakukan biasanya dilakukan pada waktu pergantian hari menjelang pasaran wetonnya, yaitu kurang lebih sebelum jam 12 malam. Hingga beberapa saat setelah waktu melewati jam 12 malam.